Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Septiani dengan NIM 222-11915. Saya dari kelas 4B Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shahih Ibnu Hibban dan Shahih Ibnu Huzaimah sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu biografi. Biografi Ibnu Hibban. Nama lengkap dari Ibnu Hibban adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'ad bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim At-Tamimi Al-Busti. Al-Busti disandarkan kepada nama tempat mereka berasal, yaitu Busti, sebuah desa di Khurasan, Afghanistan. At-Tamimi disandarkan kepada nama moyangnya, sebuah kabilah Arab yang terkenal nasabnya. Beliau memiliki kunyah Abu Hatim, lahir di Busti, Afghanistan pada tahun 270 Hijriah atau 884 Masehi, serta wafat pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Selanjutnya biografi Ibnu Huzaimah. Nama lengkap dari Ibnu Huzaimah adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah An-Naisaburi. Beliau juga lahir di Khurasan, Afghanistan, tepatnya di Naisabur, pada tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi. Ibnu Huzaimah wafat pada tahun 311 Hijriah atau 924 Masehi. Ia disolatkan dan dimakamkan di kamarnya sendiri. Huzaimah itu merupakan nama yang disandarkan kepada kakeknya, maka ia dipanggil sebagai Ibnu Huzaimah. Selanjutnya yaitu kepribadian dan mazhab. Ibnu Hibban lahir dari keluarga yang sangat religius. Hal itu menjadikannya seorang muslim yang taat. Sejak dini, ia mempelajari berbagai kajian Islam, seperti fikih, tafsir, akhlak, sejarah, dan hadis. Ibnu Hibban merupakan seseorang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Selanjutnya Ibnu Huzaimah. Ia dikenal sebagai orang yang sangat baik. Ia juga dikenal sebagai orang yang berani menyebarkan kebenaran, mengkritik dan mengoreksi, bahkan mengkritik seorang penguasa, terutama dalam menyebarnya hadis yang keliru. Ibnu Huzaimah juga merupakan seorang yang dermawan dan suka bersedekah. Ibnu Huzaimah juga merupakan seseorang yang bermazhab Syafi'i. Rihla ilmiah guru dan murid dari Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban menuntut ilmu saat usianya sudah 20 tahunan. Walau sedikit terlambat dalam usia untuk menuntut ilmu, ia sungguh-sungguh dalam mengajar ilmu yang ingin didapatkannya. Ia mendatangi para guru, bahkan hingga negeri terpencil. Ibnu Hibban telah menjelajahi lebih dari 40 negeri-negeri Islam. Di antara gurunya ialah Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Muthanna al-Mausili, dan di antara muridnya adalah Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Adapun Ibnu Huzaimah merupakan seseorang yang rajin berkeliling mengunjungi negara-negara Islam. Karena rajin berkunjung ke negara Islam, ia memiliki banyak sekali guru. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Humaid dan Ishaq bin Rohawai. Adapun di antara muridnya yang meriwayatkan hadis darinya yaitu Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Masuk kepada karya-karya dari Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Di antara karya-karya dari Ibnu Hibban adalah Shahih Ibnu Hibban, lalu ada Ilal Awham Ashabut Tawarikh, dan ada Ilal Hadis Az-Zuhri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya untuk karya Ibnu Huzaimah, itu ada Shahih Ibnu Huzaimah, ada kitab At-Tauhid. Hanya dua kitab ini yang masih bisa kita jumpai hingga saat sekarang ini. Masuk kepada identifikasi kitab Shahih Ibnu Hibban. Nama lengkap dari kitab Shahih Ibnu Hibban adalah Al-Musnad As-Sahih ala Taqasim wal Anwa min ghairi wujud qay'ih fi sanad wala jarhin fi naqalah, yang artinya musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis-jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya. Judul kitab ini terdapat pada naskah yang ada di Dar el-Kutub al-Misriyah. Isi kitab
Sahih Ibnu Hibban ini terdiri dari 7.495 buah hadis, terdiri dari beberapa kitab, didahului oleh mukadimah, dan dilanjutkan dengan kitab wahyu, lalu Isra, lalu kitab ilmu, lalu kitab iman, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu identifikasi dari kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Penamaan Sahih Ibnu Huzaimah tampaknya adalah atas inisiatif dari para ulama mutaakhirin, seperti Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, ada juga Ad-Dimyati dan At-Turkimani. Sementara Ibnu Huzaimah sendiri menamai kitabnya dengan sebutan Mukhtasarul Mukhtasar minal Musnadis Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyusunan kitab sahih ini berdasarkan bab-bab atau topik-topik alal abwab yang berkaitan dengan masalah fikih. Ibnu Huzaimah memulai pembahasannya dengan menulis kitab wudhu, kitab sholah, kitabul imamah, kitabul jum'ah, kitabul siyam, kitabul zakah, dan kitabul manasik. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya terkait tentang kitab Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.